Dalam membuat channel YouTube, memperhatikan peraturan dan community guideline sangatlah penting, karena jika kalian salah langkah, channel kalian bisa saja akan dihapus oleh pihak YouTube itu sendiri. Seperti yang terjadi pada channel-channel YouTube ini yang ternyata sudah di-ban ataupun sempat di-ban dengan alasan yang beragam juga. Entah itu karena memberikan unsur-unsur berbahaya pada video atau thumbnail, mempromosikan barang-barang ilegal, dan lain-lain. Jadi inilah channel-channel YouTube yang sudah atau pernah di-ban di segmen bedah channel. Sebuah channel yang cukup legend dan mengambil niche tutorial ini ternyata merupakan channel dengan banyak plot twistnya. How to Basic lah namanya, yang orang-orang kira adalah sebuah channel tutorial, ternyata yang ada malah menemukan hal yang absurd, yang kadang berbahaya atau malah menjijikan. Loh, kok bisa? Ya gimana enggak? Bagaimana bisa video dengan judul How to Make McDonald's Franchise ini, contohnya dengan thumbnail yang menggiurkan ini, tapi isi videonya malah penuh dengan keabsurdan dan kekacauan yang memang cukup menjijikan. Telur pecah ada di mana-mana, setup tempat syutingnya yang pun juga penuh dengan adonan dan hal-hal lainnya. Tapi memang justru disitulah hiburannya, yang mana orang-orang justru suka dengan bizarre entertainment yang diberikan oleh channel How to Basic ini. Channel sendiri bahkan sudah memiliki 17 juta subscribers lebih, yang mana artinya itu hampir bisa menyentuh 20 juta subscribers. Tapi dari semua kontennya, sepertinya orang-orang nggak bakal heran kalau suatu saat channel How to Basic akan terkena peringatan atau bahkan di-ban oleh YouTube. Karena memang sebelum-sebelumnya channel How to Basic sempat menuai banyak kontroversi, di mana ia dihujat atau dikritik karena aksi-aksi di videonya yang memang membuang-buang banyak makanan. Dan ya, akhirnya kejadian itu benar-benar terjadi, di mana pada tanggal 2 Desember tahun 2014 channel How to Basic akhirnya di-ban, dan memang tidak diberi alasan yang jelas oleh YouTube itu sendiri. Tapi beberapa audiens berspekulasi kalau channelnya di-ban karena beberapa thumbnailnya dan videonya yang cukup misleading dengan peraturan YouTube. Tapi akhirnya channelnya bisa kembali lagi. Tapi ternyata malah di-ban lagi pada bulan Desember tahun 2015 dengan alasan yang tidak jelas juga, tapi mungkin dengan spekulasi yang sama. Tapi akhirnya How to Basic tetap bisa mengembalikan channelnya lagi, yang pada akhirnya channelnya sekarang terus ada dan bahkan bisa mendapatkan 17 juta subscribers lebih. Jadi apakah kalian menikmati konten dari channel How to Basic? Coba aja komen. Selanjutnya, salah satu hal yang memang dilarang oleh YouTube adalah mempromosikan produk atau barang ilegal, di mana ironisnya sistem filter YouTube dalam mendeteksi konten-konten promosi produk ilegal ini masih saja kurang. Seperti yang terjadi pada fenomena di mana semua channel-channel YouTuber legend, terutama di Indonesia, entah itu gamers bahkan sampai ke channel edukasi pun, tiba-tiba berubah menjadi channel slot judi online. Dimana untuk detail dari fenomena ini udah pernah gue bahas di video yang ini, jadi cek aja. Yang mana kalau kalian pikir channel-channel yang sudah menjadi slot ini masih saja ada sampai sekarang, kalian salah. Nyatanya gak sedikit juga channel-channel besar yang berubah menjadi slot ini juga sudah banyak yang di-ban. Dan itu sebuah terbukti jika kalian mengecek channelnya melalui link channel yang ada di Social Blade. Dan tentu saja channel-channel besar dan legend lainnya yang sekarang sudah menghilang akibat dijual ataupun di-hack untuk dirubah menjadi channel slot judi online. Lalu kira-kira channel apa lagi yang menurut kalian keren dan menjadi favorit kalian, yang akhirnya malah di-ban karena tiba-tiba channelnya berubah menjadi channel promosi judi online? Bisa banget buat komen. Untuk list selanjutnya dan sekaligus terakhir, ternyata jatuh kepada channel Khaby Lame yang merupakan seorang tiktokers nomor 1 di dunia
dengan followers yang menyentuh 160 juta followers lebih, mengalahkan TikToker sebelumnya yang sempat mendapatkan gelar itu juga, yakni Charli D'Amelio, di mana KB mendapatkan itu semua hanya dalam beberapa tahun saja, bermodalkan video-video receh tapi fakta yang dia buat. Unsur komedi bahkan edukasi pun juga masuk ke setiap videonya yang memang suka mematahkan life hack bodong, di mana karena konten ini sangat unik, KB yang sebelumnya menjadi korban PHK di saat musim Covid akhirnya menjadi selebgram bahkan menjadi influencer terkenal dengan followers ratusan juta lebih. Dimana dari semua prestasi inilah yang menyimpulkan wajar saja kalau dengan mudahnya YouTube dengan nama KB Lem yang memang mengupload video-video viral yang dibuat oleh KB Lem itu sendiri bisa langsung rame dan meledak viewsnya. Bahkan menurut data di Social Blade pada bulan pertama channelnya bisa mendapatkan 800 juta total views. Tapi siapa sangka channel YouTube ini ternyata malah di-ban oleh YouTube dan sekarang memang sudah tidak ada lagi. Loh, kok bisa? Bagaimana bisa seorang influencer dengan ratusan juta followers ini malah terkena ban? Bukannya konten-kontennya cukup positif vibe. Jadi apa yang melanggar? Ternyata alasannya sendiri sesimpel kalau selama ini channel YouTube yang gue bahas dari tadi itu ternyata merupakan fake account, dimana memang merupakan akun fans yang hobi banget upload konten-konten KB Lem asli dari TikTok dan Instagram untuk diupload ke YouTube. Karena memang nyatanya pada saat itu KB Lem sendiri juga belum memiliki channel YouTube resminya, yang akhirnya karena hal ini reuploader ini terkena pelanggaran, dimana ini termasuk ke pelanggaran berpura-pura menjadi orang lain, yang akhirnya channel dengan nama KB Lem ini juga sudah di-ban. Dan itu baru satu. Nyatanya ada puluhan channel fake yang menggunakan nama KB Lem dan kerjaannya hanya melakukan re-upload video KB Lem yang ada di TikTok dan Instagram saja, yang subscribersnya beragam, ada yang dari ratusan ribu dan bahkan jutaan juga. Lalu pada akhirnya semua channel fake tadi sudah berusaha di-ban oleh YouTube, dan akhirnya juga KB Lem itu sendiri yang membuat channel YouTube officialnya yang bernama KB.Lem yang sekarang telah memiliki lebih dari 7 juta subscribers. Sedari kasus ini, apa kalian para re-uploader masih ingin melakukan re-upload video? Karena memang konten re-uploader mudah sekali untuk dilaporkan, yang ujung-ujungnya pasti bakal di-ban oleh YouTube. Terima kasih telah nonton video ini. Gimana? Apakah kalian juga punya contoh lain channel-channel yang di-ban oleh YouTube? Silahkan komen aja. Pada intinya di sini gue hanya sharing beberapa studi kasus yang memang cukup penting, karena bisa dibayangkan betapa kagetnya kalian ketika channel YouTube yang kalian bangun berhari-hari atau berbulan-bulan tiba-tiba saja di-ban, yang padahal bisa saja penghasilan kalian berada di situ. Jadi cobalah lagi untuk mempelajari community guidelines yang ada di YouTube, dan selalulah main aman agar channel kalian tidak terkena peringatan. Jadi kira-kira channel apa lagi yang bisa gue bahas di segmen ini? Bisa banget buat request di kolom komen juga. Jadi jangan lupa subscribe Dazzle. Dah.